Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga anak-anak ustazah di rumah semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan cerdas. Nah, ustazah mau perkenalkan diri dulu ya. Di kelas 1 Abu Bakar nanti, abang kakak akan dibimbing belajar dengan Ustazah Sakinah. Iya, siapa ustazahnya? Ustazah Sakinah. Iya. Kira-kira abang kakak ada nggak ya yang namanya mirip dengan Ustazah Sakinah? Ada nggak ya? Oke, di kelas 1 nanti abang kakak akan ustazah bimbing. Jadi hari ini ustazah mau menyampaikan tentang sosialisasi penyakit COVID-19. Abang kakak tahu nggak ya COVID-19 itu apa? Nah, dengarkan baik-baik ya supaya nanti bisa mengetahui apa itu COVID dan cara pencegahannya. Nah, ustazah sampaikan juga COVID. Anak-anak ustazah tahu nggak ya penulisan COVID itu seperti apa? Ustazah tulis di sini COVID-19. Oke, nah di sini tulisannya huruf C O V I D garis hubung angka 9 angka 19. Ustazah kenapa kok dibilang COVID, dibaca COVID sementara sini C, berarti bacanya COVID dong. Oke, saya jelasin. Karena ini bahasa Inggris jadi C-nya dibaca huruf K ya Kak, ya Bang. Jadi dia COVID-19. Kenapa ya 19 Ustazah? Karena dia asal mulanya itu mula-mula muncul itu di tahun lalu, di tahun 2019. COVID-19 ini penyakitnya itu bisa menyebabkan namanya ini dia corona. Iya, corona penulisannya seperti ini. Ada huruf C, O, R, U, N, dan A. Oke, tetap juga C-nya dibaca dengan huruf K. Jadi dibaca corona. Oke. Ya, coba kita baca sekali lagi. Corona. Iya, bagus. Oke, Ustazah jelasin sedikit tentang COVID-19 atau corona ini. COVID ini adalah suatu penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Oke. Kenapa dibilang dia COVID-19? Karena dia bisa menyebabkan gangguan ringan dari sistem pernapasan kita. Biasanya itu dia terjadi juga infeksi paru-paru yang bisa menyebabkan kematian juga. Jadi kita jangan sepele sama penyakit ini, oke? Dan COVID-19 ini, anak-anak ustazah, selain dia penyakit atau virus yang berbahaya, dia juga bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, orang tua yang lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, dia bisa menyerang siapa saja, dia tidak mengenal batas usianya. Oke. Nah, sekarang ustazah mau menyampaikan tentang tanda-tanda terkena COVID ini. Tanda-tanda ringannya yang pertama itu dia demam. Demam dengan suhu 38 derajat. Wah, panas juga ya. Panas sekali pun. Ya, dia disertai dengan demam, batuk kering, juga lelah, capek gitu kan. Dan gejala ringan umumnya itu dia biasanya nyeri tenggorokan,
diare, mata merah, terus sakit kepala, nah itu sesak nafas. Jadi anak-anak ustazah kalau kira-kira yang mengalami tanda-tanda seperti itu, jangan takut, jangan panik. Jadi disampaikan sama orang tuanya kalau kita sedang demam. Jadi kalau kita sakit demam, langsung kasih tahu sama mama kita, ya kan, biar kita langsung tahu kita ini demam biasa atau demam yang lainnya lagi. Oke, atau kita terkena COVID ini yang sedang masuk ke Indonesia ini. Oke, anak-anak ustazah, per tanggal 6 Juli kemarin ternyata COVID ini makin merajalela di Indonesia ini. Makin banyak yang terkena virus ini. Tanggal 6 Juli kemarin dia sebanyak 63.000 orang yang sudah terkena virus ini. Semakin banyak. Dan katanya yang meninggal ini sebanyak 3.171 orang. Semakin meningkat. Jadi anak-anak ustazah tetap jaga kesehatan di rumah. Oke, abang kakak masih semangat kan dengarkan ustazah? Nah, sekarang ustazah mau kasih tahu nih pencegahan atau cara mencegah untuk supaya kita tidak terkena virus ini. Yang pertama itu kakak abang harus rajin cuci tangan pakai sabun, ya. Cuci tangan pakai sabun, atau kita menggunakan hand sanitizer keluar dari rumah atau berada di luar rumah. Pakai cuci tangannya itu seperti apa ustazah? Cuci tangannya itu dia sampai 20 detik ya kakak abang. Wah, lama dong ustazah. Nggak lama-lama juga sih. Jadi yang pertama itu cuci tangan, basahkan tangannya dengan air, pakai sabun, mau sabun cair, mau sabun yang biasa kita pakai di rumah, sabun batangan juga bisa dicuci. Nah, seperti ini selama 20 detik ya. Nah, depan, terus seperti ini. Ini juga. Oke, baru kita dibilas dengan air yang mengalir. Jadi kalau misalnya pakai gayung bisa juga, tapi pakai air yang mengalir seperti itu. Atau bisa juga pakai hand sanitizer. Bisa bawa hand sanitizer juga ke mana-mana. Nah, bisa jadi boleh bawa hand sanitizer di dalam tas kita kemanapun kita. Oke, yang kedua itu abang kakak rajin menggunakan masker ya, apalagi saat kondisi kita lagi nggak sehat, lagi demam atau lagi flu. Nah, ustazah di sini bawa masker, tapi masker kain ya abang kakak. Jadi pakai masker yang benar itu seperti ini. Hidung dan mulutnya tertutup. Iya, seperti ini. Boleh pakai masker kain, masker dokter atau masker perawat, masker rumah sakit, atau pakai masker yang bergambar, terserah. Yang penting pakai masker. Apalagi saat kondisi kita kurang sehat, seperti ini. Tapi tidak seperti ini ya. Oke, atau seperti ini. Jadi pakainya seperti ini ya kakak abang. Jadi kita yang kedua itu pakai masker. Yang ketiga itu ialah pencegahannya itu tutup hidung dan mulut ketika kita bersin atau batuk. Iya. Kalau kita bersin jangan sembarangan ya, atau apalagi keluar airnya gitu. Jadi kalau bersin itu bisa tutup dengan tangan atau tutup dengan seperti ini. Nah gitu. Itu kita sesuai sunnah bersinnya itu sebelah mana, kanan atau kiri.
Iya, sebelah kiri atau kita bisa seperti ini. Nah, sambil ditutup. Iya, seperti itu. Terus apa lagi Ustazah? Nah, yang keempat itu bisa dengan menghindari kontak langsung. Jadi kita kalau misalnya kita bepergian atau kita ketemu orang, menghindari dengan salaman, berjabat tangan, atau pelukan, atau dipegang seperti ini. Atau kita main sama teman gitu kan. Jadi dihindarkan dengan berjabat tangan. Oke. Yang kelima itu yang terakhir bisa juga dengan apa? Hindari keramaian. Jangan pergi ke tempat-tempat yang ramai seperti apa? Pajak, mall, kolam berenang, apalagi tempat-tempat bermain. Penting yang ramai. Oke, jaga jarak. Dan kalau anak ustazah sudah pernah ke mall atau ke kafe, ke restoran, kalau katanya kita jaga jarak ya, jadi jaga jarak itu duduknya gimana? Satunya berjarak gitu, satu di sini, satu di sana, jadi berjarak agak jauh. Itu sebenarnya sekitar 1 meter dari kita, jadi dekat-dekat gitu kan. Kalau kita nggak tahu apakah dia sehat atau dia sedang kurang sehat, jadi dianjurkan pemerintah dan semua orang untuk jaga jarak. Oke, sampai di sini paham? Coba Abang Rehan sebutkan tadi yang ketiga pencegahan COVID-19 tadi, yang pencegahan corona, apa tadi yang ketiga? Ayo, apa tadi? Iya benar, tutup hidung dan mulut saat kita batuk atau kita bersin. Ya, kalau kita bersin, kita bilangkan apa ya Bang? Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke. Semoga video ini bermanfaat untuk abang kakak di rumah. Jadi kita semakin tahu kan sebenarnya corona itu apa ya? Sebenarnya penting nggak ya kita tahu corona itu apa? Video ini sudah Ustazah jelaskan, jadi abang kakak harus tahu dan dipahami ya Kak Bang, dijalankan juga supaya kita semuanya sehat. Oke, terima kasih abang kakak yang sudah mendengarkan dan memperhatikan video Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.